tanaman tanaman keras ya. Jadi dosis ini sangat menentukan. Jadi untuk tanaman komoditas sawit yang sudah menghasilkan, katakan ada yang di 4 tahun juga sudah menghasilkan ya, 4-10 tahun itu dibutuhkan satu saset per pohon selama 3 bulan sekali. Nah, dosis untuk 10 tahun ke atas itu paling tidak 2. Karena masa produktivitasnya itu, sawit itu kan tergantung perawatan dari awal. Ada yang baru nyampe 12 tahun udah rusak, ada. Ada yang 25 tahun masih bertahan, ada. Tapi biasanya 25 tahun itu masa replanting, harus diremajakan lagi. Nah, ini 15 tahun masih berproduksi bagus. Ya silakan bisa diaplikasikan, tapi 2 saset per pohon untuk 3 bulan sekali. Efisiensinya bagaimana? Nah, itu farming itu saya sudah buatkan. Silakan bandingkan, Pak. Jadi kita pakai yang penggunaan petani konvensional itu di mulai 9 juta sampai 17 juta pembelian pupuk, Pak. Nah, itu kita ambil 13,4 saja untuk petani konvensional. Di situ ada case rate-nya, ada boretnya, ada NPK-nya semua. Itu bandingkan dengan penggunaan slow release ini yang tanaman ideal ya, masih produktif 4-10 tahun itu di 7 juta saja harga repeat order, Pak. Nah, itu silakan bandingkan hasilnya seperti apa. Bisa dipahami, Pak Yedi? Ya, Pak. Masih bingung? Masih bingung? Pokoknya di atas 10 tahun itu harus 2 saset. Sawit di daerah walaupun dia masih produktif ya, Pak. Ya, sawit di daerah pertanyaan Korea tadi, Pak. Sawit daerahku 25 tahun masih produktif. Ya, berbeda-beda tiap daerah gimana perawatan. Jangankan 25 tahun, 12 tahunnya ada yang harus direplanting karena memang tidak dirawat, tidak dipupuk, ada juga. Kemudian, Pak Yedi, cukup? Sedikit penting Pak, untuk tanaman sawit atau tanaman keras di bawah umur 2 tahun cukup setengah saset aja apa satu saset, Pak? Di bawah 2 tahun. Iya, di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun? Di bawah. Kalau di bawah 2 tahun, ya. Tunggu Pak Yedi di unmute lagi nih. 10 menit lagi nih. Ya. Jadi gini, 2 sampai 4 atau 5 tahun itu setengah saset. Nah, sisanya itu harus di bawah. Nah, setengah saset itu berarti hitungannya 5 sendok, Pak. Kalau kita sendokin ini ya. 5 sendok. Satu itu 10 sendok ya. Nah, ini satu saset 10 sendok. Kalau munjung sendoknya sendok teh, ini bisa 10 saset. Tapi kalaupun ingin datar, ya 10 sendok ini dalam satu saset ya sedikit-sedikit. Tapi prinsipnya 2 sampai 4 atau 5 tahun itu dibutuhkannya setengah saset, Pak. Nah, di bawah 2 tahun bisa 1 sendok, ya, bisa 2 sendok. Gimana stadianya juga. Yang pasti berarti kalau di bawah 2 tahun cukup 1 sendok atau itu aja ya? 1 sendok cukup. Kalau di bawah 2 tahun ya. Nah, biasanya umur yang menentukan itu ya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu kan ada yang 5 bulan juga, di bawah 2 tahun. Iya. Nah, makanya nanti SOP mulai replanting itu ada di dalam buku panduan, Pak. Pokoknya buku ini insya Allah bermanfaat berarti kalau sekali. untuk di atas 2 tahun di atas 2 tahun sampai 5 tahun setengah saset. Setengah saset. Untuk memacu pertumbuhan vegetatif dulu 5 tahun ke atas baru 1 saset. Nah, 4 sampai 5 tahun yang sudah menghasilkan sampai 10 tahun 1 saset. Karena mitra itu kan banyak petani itu yang nanya, kok kalau jadi 2 saset yang produktif jadi mahal dong. Nah, kan seperti itu, Pak. Makanya saya mau nanya dulu nih. Ya. Jadi kalau di atas 10 tahun itu ya seperti itu dosisnya, Pak. Jadi jangan sampai kita punya durian umur di atas 30 tahun dikasih 1 saset komplain. Ya, ibarat orang dewasa dikasih jatah makanan anak balita, tetap tidak akan ideal, Pak. Iya, Kak, kebetulan nih porsi dewasa yang durian untuk bawah. Yang durian 30 tahun, Pak. Saya ada mitra di Bogor di Wiliang. Ya tadi duriannya ini udah 30 tahun. Kemarin memang dicoba sih 1 saset, belum ada reaksinya. Dan ini dia mau dicoba 2 saset. Nah, pertanyaannya antara jarak pohon sama lubang slow release nanti jaraknya berapa, Pak? Apa sama dengan kelapa sawit? 1 jengkal atau 2 jengkal atau berapa sentimeter, Pak? Ya, tadi di 30 tanaman durian yang 30 tahun. Oh iya. Cukup, ya sebetulnya akar-akar itu kan kemana-mana, Pak ya.
Di dekat pangkal pun ada akar di situ. Oh. Nah, jadi hampir sama lah, 30-40 cm ya. Nah, cuma tadi kalau 30 tahun ke atas, yaitu tadi setiap penanaman 10 tahun itu 1 saset. Ya? Nah, jadi 2 saset di atas 10 tahun. Oke. Oke, makasih banyak Pak ya. Jadi intinya nutrisi ini ya tadi ya harus sesuai. Dan jangan sampai durian baru ditanam, katakanlah umur di bawah 2 tahun dikasih 1 saset, nggak bakal kuat. Nah, ini tadi banyak yang komplain ke saya, itu tadi tepatnya dosis itulah yang sangat menentukan. Karena di slide-slide dari Paraden juga sudah disampaikan, umur-umur di bawah 2 tahun, termasuk kopi, karet, ya, atau di hortikultura jambu kristal, itu cukup 1 saset untuk 5 pohon. Artinya, untuk nutrisi 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nah, permainan kita mainkan di nutrisi daun yang mesti jangkau itu MPP dan fotosintesa 2 pekan sekali selama 3-4 bulan ke depan untuk meningkatkan hasil seperti itu, baik di kopi maupun di komoditas lainnya yang masih kejangkau untuk tanaman keras ya. Itu strateginya Pak. Begitu pula replanting atau penanaman di awal seperti tebu pun sama 2 pekan sekali selama 3 bulan ke depan. Iya Pak. Cukup? Oke, terima kasih Pak, udah jelas Pak. Siap. Ya. Cukup, makasih Pak ya. Siap.